Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Inayatul Maula dengan NIM 124210078. Baik, video kali ini saya akan menjawab soal-soal ujian akhir semester pada mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Soal pertama, apa yang Anda ketahui tentang sinkretisme? Dan jelaskan bagaimana sinkretisme dapat mempengaruhi masyarakat lokal. Baik, jawaban dari saya adalah sinkretisme adalah proses perpaduan atau pencampuran berbagai unsur kepercayaan atau aliran agama yang berbeda. Nah, pengaruh sinkretisme terhadap masyarakat lokal itu apa ya? Nah, yang pertama adalah membentuk identitas budaya yang unik. Nah, yang kedua adalah meningkatkan toleransi, dan yang ketiga adalah mengubah praktik keagamaan. Soal nomor 2 adalah apa yang menyebabkan terjadinya Arab Spring. Setelah terjadinya Arab Spring, banyak negara yang mencari cara untuk menyeimbangkan Islam dan demokrasi. Nah, maka lahirlah Islam moderat. Nah, apa motif dari Islam moderat itu? Jawabannya adalah Arab Spring disebabkan oleh berbagai faktor seperti korupsi, seperti pengangguran, dan penindasan politik. Islam moderat muncul sebagai respon terhadap situasi politik yang kompleks pasca Arab Spring. Motif utama Islam moderat itu adalah yang pertama, menyeimbangkan nilai-nilai Islam dengan nilai-nilai demokrasi. Nah, terus yang kedua, mencegah ekstremisme. Yang ketiga adalah memperbaiki citra Islam. Soal nomor 3. Setelah Utsmaniyah runtuh, kaum muslim menghadapi penaklukan yang menyebabkan inferioritas umat. Apa faktor penyebabnya? Nah, dan apa yang muncul di tengah perasaan inferioritas umat itu? Jawabannya adalah runtuhnya Khilafah Utsmaniyah menyebabkan umat Islam kehilangan kekuatan politik dan mengalami penjajahan oleh negara-negara barat. Nah, faktor penyebab inferioritas umat Islam itu adalah yang pertama adalah kelemahan internal, yang kedua kuatnya kekuatan kolonial. Nah gitu. Terus kan di tengah perasaan inferioritas ini muncul berbagai gerakan Islam seperti Islamisme dan modernisme Islam. Pertanyaan nomor 4. Mengapa penaklukan Konstantinopel sangat penting? Setelah mencapai puncak kejayaan pada abad 17, Kekhilafan Utsmaniyah mulai mengalami pengunduran. Faktor apa yang mengkontribusi pada pengunduran tersebut? Jawabannya adalah, Konstantinopel adalah kota yang sangat penting bagi umat Islam. Nah, sehingga penaklukannya menjadi simbol kemenangan Islam atas Kristen. Konstantinopel juga merupakan tempat perdagangan yang strategis, yang sangat strategis pokoknya. Sehingga penaklukannya memberikan keuntungan ekonomi bagi Utsmaniyah. Gitu. Faktor apa sih yang menyebabkan kemunduran Utsmaniyah itu? Nah, yang pertama adalah kaku dalam menghadapi perubahan. Nah, yang kedua itu ada korupsi. Dan yang ketiga adalah intervensi asing. Selanjutnya soal nomor 5. Jelaskan bagaimana dinasti-dinasti kecil dapat terbentuk serta sebutkan dinasti yang memiliki kekuatan lokal yang sering terlibat dalam peperangan. Nah, dinasti-dinasti kecil itu dapat terbentuk akibat kekuasaan pusat melemah. Nah, daerah-daerah seringkali memisahkan diri dan membentuk dinasti sendiri gitu, dinasti kecil sendiri gitu. Atau faktornya adalah konflik antara kelompok-kelompok yang berbeda kepentingan dapat menyebabkan terbentuknya dinasti-dinasti kecil juga. Nah, itu bisa juga. Contoh dinasti yang memiliki kekuatan lokal dan yang sering terlibat dalam peperangan itu seperti dinasti Kinda, Ghosani, sama dinasti Lakham. Kemudian pertanyaan nomor 6. Implikasi sejarah peradaban Islam dalam moderasi agama. Jawabannya adalah konsep moderasi beragama sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin. Masa keemasan Islam juga menunjukkan toleransi dan inklusivitas yang tinggi. Implikasi memahami sejarah membantu kita terhindar dari ekstremisme, terus membangun dialog antar agama, dan juga menjaga kearifan lokal. Gitu. Soal terakhir adalah apa ibrah yang kamu dapatkan dari pelajaran sejarah peradaban Islam dalam bersikap? Nah, dari saya, ibrah yang dapat saya ambil dari setelah mempelajari sejarah peradaban Islam ini adalah yang pertama kepemimpinan. Nah, kepemimpinan ini kita dapat belajar dari Rasulullah dan para sahabatnya ya, dan para khilafah-khilafahnya dapat meneladani sikap-sikap beliau, sikap-sikap kepemimpinannya seperti sikap adil gitu, sikap bijaksana gitu, sikap amanah dalam memimpin diri sendiri dan orang lain juga gitu. Toleransi, ilmu pengetahuan, juga kerjasama pasti dapat dari pelajaran SPI ini ya. Dan mungkin terakhir adalah kesabaran, karena setiap pemimpin harus mempunyai rasa sabar. Terima kasih, mungkin itu jawaban-jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.